Halo semua, perkenalkan nama saya Erik dan selamat datang dalam video ini. Dalam video ini, saya akan membahas tentang jaringan komputer. Sebelum kita mulai, saya akan memberikan apa yang saya akan membahas hari ini. Yang pertama itu ada definisi jaringan komputer, komponen dari jaringan komputer, karakteristik dasar dari jaringan komputer, definisi komunikasi data, jenis-jenis data flow, definisi protokol, elemen-elemen dari protokol, klasifikasi dari jaringan komputer, topologi jaringan, IP address, MAC address, dan layering dalam jaringan komputer. Pertama, jaringan komputer adalah kumpulan dari nodes seperti komputer, handphone, switch, bus yang tersambung dengan link atau media seperti kabel Ethernet, radio. Kita akan awalkan dengan membahas komponen dari komputer. Komponen dari komputer ada 3 macam. Yang pertama itu nodes, yang ada 2 macam, yaitu intermediary nodes dan end nodes. Bisa juga bilang device. Jadi intermediary device atau end nodes. Nodes itu contohnya seperti komputer, handphone, bus, switch, dan lain-lain seperti itu. Lalu kedua ada media. Media juga bisa disebut sebagai link, karena media itu cara nodes berkomunikasi. Contoh-contoh media itu seperti Ethernet cable, Wi-Fi, radio, dan lain-lain. Lalu ada service. Service itu service yang kita pakai setiap hari, seperti email, voice over IP, seperti WhatsApp, buat telepon, dan lain-lainnya. Lalu kita akan bahas basic karakteristik dari jaringan komputer. Pertama ada fault tolerance, yaitu network akan bekerja walaupun jaringan ada masalah di bagian manapun. Contohnya, komputer 1 akan mengirim ke komputer 2 melewati router 1. Di router pertama akan mencari jalan untuk sampai ke kedua. Kita ada scalability, yaitu network dapat diperbesar, dan saat diperbesar, network itu harus tetap memiliki kinerja yang baik. Contohnya, kita lihat di network ini ada 3 komputer. Network ini harus bekerja dengan baik atau lebih baik, walaupun ada komputer lebih dari 3. Ketiga, quality of service, yang memiliki arti sebuah jaringan harus mengetahui siapa memiliki prioritas untuk mengurangi delay dan data loss. Contohnya, sebuah jaringan akan memberi prioritas kepada voice over IP daripada email, karena voice over IP tidak memiliki toleransi terhadap delay. Keempat, security, yaitu network harus menghentikan pengguna tanpa akses, pemalsuan identitas, dan penyalahgunaan. Lalu kita akan membahas protokol dan communication. Pertama, komunikasi data adalah komunikasi antara dua nodes menggunakan link atau media. Kita akan awalkan dengan membahas data flow. Data flow ada 3, yaitu simplex, yang memiliki arti komunikasi yang satu arah. Kedua, half duplex, yaitu komunikasi 2 arah yang tidak sama waktunya. Ketiga, full duplex, yaitu komunikasi 2 arah yang bisa dilakukan secara sama-sama. Selanjutnya, protokol. Protokol itu mengatur segala komunikasi yang dilakukan dalam network. Protokol akan mengatur apa yang dikomunikasi, bagaimana dikomunikasikan, dan kapan dikomunikasikan. Protokol ada beberapa elemen. Yang pertama itu message encoding. Message encoding akan menencode sumber data agar dapat dikirim melalui medianya. Contoh media encoding adalah sebuah data akan diencode menjadi wave agar dapat dikirim melalui Wi-Fi. Kedua, message formatting and encapsulation. Data akan diformat dan data akan di-encapsulate dengan format tersebut. Selanjutnya ada message size. Saat sebuah message terlalu besar, message itu akan
dipecah menjadi bagian-bagian kecil. 4. Message timing, yaitu pengirim akan mendapat konfirmasi saat penerima itu mendapat message-nya. Kelima, message delivery option yang memiliki 3 macam. Yang pertama, unicast, yaitu message akan dikirim ke satu destinasi. Lalu multicast, yaitu message akan dikirim ke beberapa destinasi. Ketiga, broadcast, di mana message akan dikirim ke siapapun yang dapat menerimanya. Lalu kita akan membahas klasifikasi dari jaringan. Klasifikasi jaringan dibagi menjadi 3, yaitu LAN, yang memiliki arti Local Area Network, yaitu network kecil yang di area terbatas. Lalu MAN atau Metropolitan Area Network, yaitu network dalam sebuah daerah sebesar kota. Yang terakhir ada WAN atau Wide Area Network, yaitu sebuah wireless network yang bekerja di area yang besar. Selanjutnya kita akan membahas network topologi. Network topologi itu cara penataan nodes di jaringan komputer. Contoh-contoh network topologi adalah sebagai berikut: bus, ring, star, dan hybrid. Lalu kita akan membahas IP address. IP address atau Internet Protocol Address adalah ID sebuah node dalam jaringan. Ada 2 macam IP, yaitu IPv4 dan IPv6. IPv4 ditulis dengan desimal dan IPv6 ditulis dengan hexadesimal. Selanjutnya, kita akan membahas MAC address. MAC address atau Medium Access Control Address adalah ID yang diberi di hardware dan tidak bisa diganti. Contoh MAC address seperti ini. Selanjutnya kita akan membahas layering dalam jaringan. Layering adalah memecah-mecah masalah menjadi bagian-bagian yang lebih mudah dihadapi. Contoh layering pertama itu ada OC model, yaitu model yang digunakan untuk mendesain dan mengertikan arsitektur jaringan. Lalu ada TCP/IP model, yang merupakan model network dengan beberapa modul dengan tugas masing-masing. Sekian dari video ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.